Hai guys, balik lagi bersama saya Samsul Film. Di video kali ini kita akan membahas sebuah filem yang berjudul Extraction yang dirilis pada tahun 2020. Filem yang ditayang di Netflix ini bercerita tentang seorang tentara bayaran yang mengambil misi untuk menyelamatkan seorang putera dari gelombang narkoba terbesar di India yang diculik oleh musuhnya dari Bangladesh. Apakah tentara bayaran ini berhasil menyelesaikan misinya? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum saya ke alur ceritanya, saya mahu ingati dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Filem dibuka dengan memperlihatkan sebuah sekolah internasional di India. Terlihat seorang murid bernama Ofi Mahaja sedang dijemput oleh mobil mewah lengkap dengan sopirnya. Ofi merupakan putera dari seorang gembong narkoba terbesar di India. Jadi tak heran hidupnya dipenuhi oleh kemewahan. Meskipun begitu, ayah Ofi saat ini telah ditangkap dan dipenjara. Sementara Ofi tinggal dan diawasi oleh tangan kanan ayahnya yang bernama Salju. Seperti remaja pada umumnya, Ofi merasa tertekan kerana setiap gerakannya selalu dibatasi oleh Salju. Jadi pada malam itu, Ofi menyelinap keluar rumah untuk mengunjungi sebuah klub malam bersama dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, seorang teman Ofi mengajaknya keluar dan menawarkan sebatang rokok untuk Ofi. Belum sempat menghisap rokok itu, keduanya tiba-tiba didatangi oleh dua polisi gadungan yang langsung membunuh teman Ofi dan menculik Ofi. Terungkap bahawa Ofi telah diculik oleh musuh ayahnya yang bernama Afil dari Bangladesh. Setelah mengetahui hal itu, Salju langsung mengunjungi ayah Ofi di penjara. Ayah Ofi yang bernama Mahajan sangat kecewa dengan kelalaian Salju yang kini telah membahayakan nyawa putranya Mahaja. Tidak sudi jika harus membayar tebusan atau menyerahkan wilayahnya kepada Aziz, kerana itu sama saja akan merusak martabatnya. Alhasil, ia pun memerintahkan Salju untuk menjemput putranya di Bangladesh, dan jika ia gagal, maka Mahaja akan membunuh putra Salju sebagai balasannya. Bila perlu, Salju diperintahkan menyewa beberapa tentara bayaran untuk ikut menyelamatkan Ofi. Scene lalu memperlihatkan seorang tentara bayaran bernama Taylor dan Australia. Hari itu, Taylor ditemui oleh rekannya yang bernama Nikan, seorang tentara cantik dari India. Ia datang ke sana membawa misi untuk Taylor, di mana ia harus menyelamatkan Ofi Mahaja, putera seorang gembong narkoba yang saat ini sedang diculik. Musuh kali ini bukanlah orang sebarangan, kerana Asif juga merupakan penjahat terkuat di Bangladesh. Meskipun begitu, kerana sedang membutuhkan uang, Taylor pun langsung menyetujui pekerjaan itu. Sebelum berangkat, Taylor dan rekan-rekannya berdiskusi mengenai misi penyelamatan. Kali ini mereka pun membagi tugas masing-masing, dan nanti tim Taylor akan menyiapkan sebuah kapal serta helikopter yang akan digunakan oleh Taylor untuk menyelamatkan Ofi. Singkat ceritanya, Taylor dan rombongan akhirnya berangkat ke kota dekat Bangladesh. Sesampai di sana, semua tim bersiap di posisi masing-masing. Sementara Taylor ditugaskan untuk menjemput Ofi. Tak lama kemudian, Taylor dijemput oleh anak buah Ofi dan dibawa ke sebuah gudang. Di sana, para anak buah Acip meminta Taylor untuk menunjukkan uang tebusan dari Mahaja. Namun Taylor berkata ia ingin memastikan keselamatan Ofi terlebih dahulu. Setelah
Para anak buah Afi menunjukkan wajah Afi. Mereka menyuruh Tyler untuk pergi mengambil uang jika ingin nyawa Afi tetap selamat. Tyler dengan santai turun ke bawah dan langsung membunuh semua anak buah Afi yang berjaga di sana. Setelah membebaskan Afi, kini Tyler hanya perlu membawanya ke danau tempat kapal mereka telah menunggu. Mengetahui apa yang baru saja terjadi, Asif langsung memerintahkan kepala kepolisian setempat bernama Kolonel Rashid untuk segera memulai penguncian kota dekat dengan mengamankan setiap akses pintu keluar yang ada di kota itu. Sementara itu, Tyler akhirnya tiba di tepi danau sesuai arahan dari Nick. Setelah melanjutkan misi, Nick dan rekan-rekannya meminta pihak Mahajan untuk mengirimkan bayaran terlebih dahulu. Namun meskipun telah ditunggu selama beberapa menit, pihak Mahajan tak kunjung mengirimkan bayaran untuk mereka. Hal itu tentu saja membuat Nick sangat marah dan menyadari bahawa mereka telah ditipu. Nyatanya, pihak Mahajan tak mampu membayar mereka kerana semua aset milik Mahajan telah dibekukan oleh pihak kepolisian. Sebaliknya, yang terjadi adalah Salju membunuh satu persatu rekan tim Tyler agar ia bisa menyelamatkan Afi sendirian dan tidak perlu membayar Tyler dan yang lainnya. Di tengah situasi itu, Nick mendeteksi dua kapal polisi mulai mendekati kapal mereka sehingga ia pun memerintahkan Tyler untuk memutar arah dan berhati-hati kerana di dalam hutan itu ada orang lain selain tim mereka. Setelah membunuh rekan tim Tyler, Salju kini mengincar Tyler yang kabur membawa Afi. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup sengit antara Tyler, Salju dan para polisi. Kiriman Asif. Pada dasarnya, Tyler dan Salju sama-sama ingin menyelamatkan Afi. Namun kerana Tyler terancam tidak akan membayar, maka ia terpaksa harus mempertahankan Afi terlebih dahulu sampai ia mendapatkan bayaran dari Salju. Alhasil terjadilah duel 1 lawan 1 antara Salju dan Tyler hingga Tyler akhirnya tertabrak oleh sebuah mobil. Stay on my shoulder, right? Lalu ketika Salju akan membawa Afi kabur dari sana, kini giliran ia yang ditabrak oleh sebuah truk. Truk itu ternyata dikendarai oleh Tyler yang menjemput Afi dan langsung membawanya kabur. Truk itu lalu dikejar oleh beberapa rombongan polisi suruhan Asif. Kerana sudah tidak ada jalan lagi, Tyler dan Afi pun melompat dari truk memberi kesan seolah-olah mereka berdua telah mati dalam kecelakaan itu. Afif yang tidak percaya begitu saja menyuruh anak buahnya untuk memeriksa mayat mereka dan benar saja mayat keduanya tak ditemukan di dalam truk tersebut. Tyler dan Afi kemudian masuk ke dalam sebuah pabrik untuk bersembunyi sambil mengobati luka. Setelah itu Tyler dibohongi oleh Nick dan ia diperintahkan Tyler untuk meninggalkan Afi. Nantinya mereka akan mengirimkan helikopter hanya untuk menyelamatkan Tyler. Namun rupanya Tyler menolak kerana ia tidak lagi mengharapkan bayaran dari misi kali ini kerana keberadaan Afi telah mengingatkan Tyler pada mendiang putranya.
Bagaimanapun caranya, Tyler tidak akan meninggalkan Ovi dan memastikan akan membawanya pulang dengan selamat. Setelah itu, Tyler pun bersikap membawa Ovi ke sebuah helikopter yang akan mendarat di sebuah jembatan. Namun saat akan pergi, mereka tiba-tiba diserang oleh rombongan bocah-bocah yang dikirim oleh Asif. Serangan itu pun menghambat pergerakan Tyler hingga beberapa polisi mulai bergerak ke tempat tersebut. Dengan terpaksanya, Tyler dan Ovi pun bersembunyi di dalam selokan. Saat itu, Tyler meminta Nick untuk menghubungi seorang mantan tentara bayaran bernama Gasper yang kebetulan tinggal di Bangladesh. Kemudian Gasper pun datang menjemput Tyler dan juga Ovi. Gasper kemudian membawa mereka berdua ke rumah agar mereka bisa membersihkan diri dan beristirahat. Pada kesempatan itu, Ovi berterima kasih pada Tyler karena sudah mau menyelamatkannya. Padahal Ovi tahu ayahnya tidak akan membayar Tyler, namun Tyler tetap mau menyelamatkan Ovi tanpa imbalan apapun. Tyler berkata Ovi mengingatkannya pada mendiang sang putranya yang meninggal dunia karena sakit di usianya yang baru menginjak 6 tahun. Naasnya, sampai saat ini Tyler masih merasa bersalah karena ia tidak berada di samping putranya ketika ia meninggal. Setelah memastikan Ovi beristirahat, Tyler berbincang-bincang dengan Gasper. Di tengah pembincangan itu, Gasper tiba-tiba meminta Tyler untuk meninggalkan Ovi. Tak disangka ia ternyata telah berkomunikasi dengan Asif. Dan mana saja Asif menyuruh Gasper untuk membunuh Ovi dengan imbalan $10 juta. Dan Tyler juga bisa pergi dari Bangladesh dengan aman dengan niat ingin menyelamatkan Tyler. Gasper pun tentunya saja langsung menyetujui tawaran tersebut. Namun tentu saja hal itu membuat Tyler marah besar sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Tepat di saat Tyler akan dibunuh, Ovi tiba-tiba muncul dan langsung menembak Gasper hingga tewas. Karena tak tahu harus bagaimana lagi, Tyler akhirnya menghubungi Salju dan mengajaknya bekerja sama. Singkat ceritanya, Salju dan Tyler akhirnya berangkat menuju jembatan tempat helikopter kiriman Nick akan menjemput mereka. Kali ini Nick dan beberapa rekan-rekannya juga turun tangan untuk membantu Tyler. Sementara itu, Asif dan Kolonel Rashid memantau pertempuran itu dari kejauhan dan menyiapkan para tentara serta beberapa penembak jitu untuk bersiaga memantau Tyler dan Salju. Salju dan Tyler bersiap menghabisi para anak buah Acip satu persatu dan membersihkan jalanan menuju jembatan. Semua perjuangan Salju dan Tyler juga diiringi dukungan dari Nick dan rekan-rekannya yang bersiap di posisi mereka masing-masing. Setelah mengamankan jembatan di bagian depan, Salju terkena tembakan dan akhirnya tewas. Selain itu, helikopter yang akan menjemput Tyler juga ditembak oleh
Si penembak jitu melihat hal itu, Nick langsung mencari posisi penembak jitu dan membalas tembakannya tepat di kepala sebelum penembak itu bisa menembaki Tyler. Singkat ceritanya, Tyler benar-benar sudah lemah akibat terkena beberapa tembakan di sekujur tubuhnya. Dalam keadaan itu, ia menyuruh Offie untuk segera pergi ke helikopter dan ia akan menghadang setiap tembakan dengan tubuhnya sendiri. Dalam keadaan itu, Tyler terus menembak setiap tentara dengan semua sisa-sisa kekuatannya sampai akhirnya salah satu bocah gangster anak buah Asif langsung menembak leher gangster. Karena merasa tak sanggup lagi, Tyler akhirnya memilih untuk menjatuhkan dirinya ke danau sambil dibayangi oleh memori tentang mendiang putranya. Sementara itu, Offie akhirnya berhasil diselamatkan dan naik ke helikopter bersama Nick dan rekan-rekannya. Perpisahan itu tentu saja meninggalkan haru yang sangat berat bagi Offie dan Nick, apalagi Offie baru saja kehilangan Tyler yang telah sangat berjasa di kehidupannya. 8 bulan kemudian, Offie kembali ke sekolah seperti biasanya. Saat itu, ia pergi ke kolam renang sekolahnya dan melompat dari ketinggian. Di waktu yang sama, Nick juga bertemu dengan Asif di sebuah toilet. Ia pun langsung menembaki Asif hingga tewas untuk membalas kematian Tyler. Setelah berada di dalam air selama beberapa saat, Offie kemudian naik ke permukaan dan samar-samar ia melihat sosok Tyler yang berdiri di samping kolam renang dan filem pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.